Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rasyidah. Saya dari kelas 5 PAIB Institut Agama Islam Al-Qadiri akan memaparkan materi kelompok 4 evaluasi pembelajaran yang berjudul prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada latar belakang proses pembelajaran memiliki serangkaian persiapan dan perlakuan baik pada dasar maupun pengembangnya. Namun salah satu ciri pembelajaran adalah adanya evaluasi, baik evaluasi yang diikuti oleh diri sendiri maupun evaluasi oleh guru. Evaluasi merupakan hasil dari refleksi belajar yang telah dilakukan. Tingkatan keberhasilan dalam belajar dikatakan berhasil apabila semua tujuan belajar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Menurut KBBI, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Ari Kunto 2004, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dan mengambil keputusan. Nurgiantoro mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Ia juga menjelaskan bahwa evaluasi yang bersinonim dengan penilaian tidak sama konsepnya dengan pengukuran dan tes, meskipun ketiga konsep ini sering didapatkan ketika masalah evaluasi pendidikan dibicarakan. Menurutnya, penilaian berkaitan dengan aspek kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran berkaitan dengan aspek kuantitatif, sedangkan tes hanya merupakan salah satu instrumen penilaian. Meskipun berbeda, ketiga konsep ini merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan. Terdapat tiga istilah yang biasa digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui stimulus atau pernyataan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran dan bagian tersempit dalam evaluasi, dinyatakan oleh Daryanto. Menurut Sudijono, pengukuran aturan kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengukuran memiliki konsep yang lebih luas dari tes. Selain dengan tes, pengukuran juga dapat dilakukan dengan pengamatan, skala rating, atau cara yang lain. Penilaian adalah menilai sesuatu, yaitu mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Jadi penilaian itu bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, dilakukanlah pengukuran dan wujud dari pengukuran tersebut. Tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu menurut Sudirman bahwa tujuan penelitian dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami siswa. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Yang C, fungsi evaluasi. Dilihat dari segi siswa, secara individu evaluasi berfungsi sebagai mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam suatu proses pembelajaran. Yang D, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini ada
maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Kontinuitas, yang B komprehensif, yang C adil dan objektif, yang D komparatif, dan yang E praktis. Adapun kesimpulan dari materi di atas adalah evaluasi merupakan proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perolehan belajar siswa atau pemahaman siswa terkait apa yang telah dipelajarinya secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai maupun keterampilan proses. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan kegiatan pembelajaran dan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan beberapa hal atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar evaluasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran, yaitu dilakukan dengan kontinuitas, komprehensif atau menyeluruh, adil dan objektif, komparatif dan praktis. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.